Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari siklus akuntansi, yaitu mengenai buku besar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa bagian dari siklus akuntansi yang sudah kita pelajari adalah yang pertama, adanya transaksi. Dari transaksi ini kemudian kita analisa dan kemudian kita catat pada jurnal. Nah, setelah kita mencatat pada jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus nanti pada perusahaan dagang, langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Apa itu buku besar? Dikatakan bahwa buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis atau tercatat di dalam jurnal umum. Atau sederhananya adalah buku besar mempunyai fungsi untuk mencatat dari masing-masing akun yang ada di dalam jurnal umum. Maka proses pencatatan atau proses memposting ke buku besar itu bergantung kepada banyaknya akun yang ada pada jurnal umum. Nah, seperti yang kita lihat bahwa bentuk dari buku besar itu ada namanya buku besar bentuk T. Jadi bentuknya adalah seperti huruf T. Atau yang akan kita pelajari saat ini adalah bentuk double column, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, kolom debit, kolom kredit, dan saldo, baik saldo debit maupun saldo kredit. Nah, di atas atau pojok kiri atas terdapat nama akun. Misalnya, kita mau mencatat atau mau memposting buku besar kas, maka hanya transaksi kas saja yang kita catat, yang lainnya tidak. Oke, nah, sebelum kita memahami bagaimana proses pencatatan atau proses memposting ke buku besar, kita sedikit mereview bagaimana cara mencatat transaksi di jurnal umum. Di sini ada satu transaksi pada tanggal 2 Oktober, Pak Tony sebagai pemilik toko melakukan investasi berupa uang tunai kepada kas perusahaan sebesar Rp15.500.000. Berdasarkan transaksi tersebut dapat kita analisa ketika Pak Tony menyerahkan uang kepada perusahaan, maka kas perusahaan bertambah. Sesuai dengan hukum atau rumus dari jurnal umum, ketika kas atau harta bertambah, maka posisinya adalah di debit. Selain kas yang bertambah, ketika Pak Tony menyerahkan uang sebagai modal, maka modalnya juga bertambah. Kembali lagi dikatakan bahwa sesuai dengan rumus dari jurnal umum, ketika modal bertambah, itu senantiasa posisinya adalah di kredit. Nah, tapi di sini ada yang baru. Apa yang baru? Yang barunya di sini ada kolom ref. Kolom refnya terisi. Nah, isi dari kolom referensi ini adalah nomor akun. Nah, bisa kalian baca kembali buku kalian, ada beberapa jenis pencatatan kode akun. Nah, biasanya yang kita pakai adalah kode akun blok. Misalnya kas itu, karena kas adalah golongan harta, harta itu adalah nilainya adalah 100. Karena kas adalah harta yang paling lancar, maka
posisi kas adalah posisi pertama, maka kode akunnya adalah 101. 100 bagian dari harta, 1 adalah karena kas harta yang paling lancar. Bisa kalian pelajari kembali di buku kalian. Yang kedua adalah modal. Nah, kalau modal mempunyai kode akun itu adalah 300. Karena di sini adalah dicatat sebagai modal awal, maka dia adalah kodenya 301. Oke. Kita lanjut pada transaksi yang kedua. Terjadi pembelian perlengkapan kantor dari toko Halimah sebesar Rp650.000 tunai. Kita bisa analisa transaksi ini ketika kita membeli perlengkapan secara tunai, maka dua akun mengalami perubahan. Yang pertama adalah karena kita membeli perlengkapan yang tadinya tidak ada perlengkapan menjadi ada, maka perlengkapannya bertambah. Maka perlengkapan bertambah berdasarkan rumusnya, karena perlengkapan adalah golongan harta, harta bertambah itu posisinya di debit. Kemudian dibelinya secara tunai, maka di sisi lain akan mengurangi kas. Ketika kas berkurang, maka posisinya adalah di kredit. Nah, lalu bagaimana proses mencatat kode akunnya? Nah, tadi kas itu punya kode akun 101. Kok perlengkapan di sini kode akunnya 103? Biasanya kalau kita lihat kembali bahwa golongan harta terbagi menjadi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah yang pertama kas, yang kedua adalah piutang, yang ketiga adalah perlengkapan. Maka di sini kita catat perlengkapan kode akunnya adalah 103 dan kode kas itu sama, ya, tetap 101. Oke, baik sahabat. Kalau kita sudah bisa memahami bagaimana proses pencatatan transaksi pada jurnal umum, lalu proses berikutnya adalah pada tahapan memposting ke buku besar, dan selanjutnya adalah mencatat kembali pada neraca saldo. Tadi dikatakan buku besar adalah buku yang berfungsi untuk mencatat dari masing-masing akun. Nah, saya contohkan bahwa kita ingin mencatat atau kita ingin membuat yang namanya buku besar kas. Berarti hanya transaksi kas saja yang kita catat. Transaksi modal, transaksi perlengkapan berbeda bukunya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita ingin membuat buku besar, maka harus ditulis pada pojok kiri atas buku besar apa yang akan kita buat. Kali ini kita akan membuat yang namanya buku besar kas. Bersumber dari mana? Bersumber dari jurnal umum. Tanggalnya berapa? Biasanya diurutkan dari tanggal yang paling awal, yaitu kali ini kita akan mencatat atau memposting transaksi kas mulai dari tanggal 2. Nah, kita catat tanggalnya adalah tanggal 2. Ya, kemudian kolom debitnya kita isi apa? Kita lihat pada jurnal umum posisi kas itu adanya di posisi debit. Maka kita pindahkan ke posisi debit 11 sebesar 15.500.000. Kemudian kolom referensinya atau kode akunnya kita catat pada pojok kanan atas. Sama, nomornya adalah 101. Karena posisinya di debit 15.500.000, maka saldonya juga harus di posisi debit. Ini kita tinggal pindahkan saja 15.500.000 rupiah. Oke. Berikutnya,
masih kita mencatat transaksi kas. Selain tanggal 2, ternyata transaksi kas ada lagi pada tanggal 5, tapi posisinya di kredit. Maka kita salin transaksi atau nominalnya yang di jurnal umum pada posisi kredit, kita salin juga pada posisi kredit pada buku besar. Nah, tinggal 15.500.000 awalnya didebet, kemudian tanggal 5 terdapat pengeluaran uang sebesar Rp650.000, maka saldonya adalah 15.500.000 dikurang Rp650.000, maka saldonya adalah Rp14.850.000. Nah, ini adalah proses pencatatan ke buku besar. Setelah kas selesai, maka kita akan membuat buku besar modal. Jadi tahapannya itu dari atas ya, biar tidak hilang jejaknya. Langkah berikutnya adalah kita mencatat ke dalam buku besar modal. Kita ambil ya, modal. Kemudian nomornya jangan lupa 301 di pojok kanan atas. Tanggalnya tanggal 2. Di mana modal itu transaksinya? Transaksinya di kredit, tinggal kita salin di kredit 15.500.000. Begitu pula dengan saldonya. Nah, setelah modal selesai, kenapa modal cuma 1? Ya karena transaksi modal hanya 1. Biasanya transaksi yang paling banyak adalah kas. Berikutnya adalah kita mau mencatat atau memposting akun perlengkapan. Kali ini juga akun perlengkapan itu transaksinya hanya 1. Lihat, buku besar perlengkapan, nomornya 103 di pojok kanan atas. Tanggalnya di sini harusnya tanggal 5. Ya. Kemudian posisinya di debit, kita tinggal salin di debit Rp650.000. Saldonya juga di debit Rp650.000. Nah, setelah kita selesai membuat buku besar, langkah berikutnya adalah kita merangkum saldo-saldo yang ada di buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo. Neraca adalah seimbang. Saldo berarti keseimbangan yang ada di neraca diambil dari saldo yang ada di buku besar. Contoh, kas. Ini harus diurutkan nomornya dari yang paling rendah, dari paling kecil, berikutnya dan seterusnya ke bawah paling besar. Kamu tinggal lihat lagi kode akun di buku. Yang pertama adalah kas. Tadi saldo kas itu adanya di debit Rp14.850.000. Berikutnya adalah perlengkapan 103, saldonya juga di debit Rp650.000. Yang ketiga adalah saldo modal adanya di kredit, tinggal salin ya dari buku besar sebesar 15.500.000. Jadi karena dia neraca saldo harus seimbang antara posisi debit dan kredit, maka harus sama nih jumlahnya. Di debit 15.500.000, di kredit juga 15.500.000. Nah, berarti pembuatan buku besar sampai dengan neraca saldo sudah benar. Kalau tidak terjadi keseimbangan berarti ada yang salah. Oke, sahabat. Nah, ini adalah bagaimana proses memposting dari jurnal umum ke buku besar, kemudian kita rangkum kembali pada neraca saldo. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk bisa memahami lebih lanjut lagi, silahkan kalian baca kembali literatur-literatur yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From up here, the world seems small. We can sit